nih po nak sebut tua nih nyen kan ngawaris nih genggong nih kita dia panak sing adanya adin di sing adanya punya sing adanya sing kehilang nih kalau keseni genggong tapi ada tenggorokan kalau nggak bukan napas bukan tapi ada pokoknya cara Bali nih engkah gitu loh hah gitu. Modern, tidak ada masalah, itu kita ya istilahnya kita memodifikasi sesuatu yang lama. Genggong salah satu jenis kerawitan langka dan unik di Bali. Di Denpasar, kesenian genggong masih bisa ditemukan di Banjar Pegok, Sesetan Denpasar. Di Pego, genggong diperkirakan sudah ada tahun 1930-an. Lama vakum, kesenian ini kemudian direkonstruksi kembali pada tahun 2019 oleh seniman multitalenta Imade Agus Wardana, SSN, pimpinan Sanggar Kak Danjur, pencetus gamelan mulut atau gamut. Salah satu seniman Pego yang menekuni genggong sekaligus mampu membuat instrumennya adalah Imade Arjana yang merupakan kakak kandung Imade Agus Wardana. Pemirsa, bagaimana perjalanan kesenimanan Imade Arjana? Apa upaya yang dilakukannya selama ini bersama Sanggar Kak Danjur untuk melestarikan genggong? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Imade Arjana lahir di lingkungan keluarga seniman. Ibunya Niwayan Kondri, seorang penari arje dan jangger, dan ayahnya Iwayan Randuk, juru kendang jangger dan arje. Kakeknya Iketut Regen atau dikenal dengan sebutan Pekak Danjur adalah seniman yang menguasai kesenian genggong tahun 1930-an. Pria kelahiran 29 November 1960 ini sedari kecil sudah menyukai seni kerawitan. Lulus SMP Widyapura Denpasar tahun 1977, Arjana memilih Kokar sebagai sekolah untuk menimba ilmu di bidang seni. Di sekolah seni ini, Arjana memilih jurusan tari. Namun setelah tamat, Arjana ternyata lebih suka menekuni kerawitan ketimbang tari. Lulus Kokar, Arjana memilih bekerja di perusahaan, namun aktivitas seni tetap dijalankan di sela-sela kesibukan sebagai karyawan. Bahkan ia juga menguasai kesenian genggong sekaligus bisa membuat instrumennya. Atas bimbingan pamannya, Arjana bisa membuat instrumen genggong, mulai dari mengolah bambu, mengukur panjang instrumen, ngerot, melubangi, dan seterusnya. Instrumen genggong dibuat dari bambu atau tieng ampel yang sudah tua. Gending-gending genggong dilantunkan dengan instrumen tersebut melalui resonator mulut. Genggong Kak Danjur punya ciri khas tersendiri dibandingkan yang lain. Misalnya dalam teknik cinguler dan ngayun. Sebab jika memainkan genggong solo atau sendiri harus menguasai kedua teknik tersebut. Dia madwe peka orang dia nih ke peka ada nih peka Danjur kita tergan nih ke ragane seniman juga demen nih ke menurun ke bapan tiang gitu. Bapan tiang madan Iwayan Randog juga sampun pulih dari kodian ki termasuk seniman tua juga sarang memen tiang sarang ibu tiang tiang dadene dari bapak turun juga ke tiang seninya gitu kan, terutama cara mangkin niki khususnya niki musik genggong niki musik yang sangat langka kan. Umum di tiang setelah tamat SMP tahun 1977 tiang langsung ke SMKI atau Kokar yang beralamat di Jalan Ratna dan ke tiang setelah Riko wenten pilihan dari sekolah nih kok mau pilihan kelas tari tapi kelas kerawitan gitu. Nah karena tiang merasa diri tiang sudah berbasic kerawitan gitu, namun
Dot yang masih pang bisa ngigal kan, yang cari jurusan tari. Setelah berjalan ternyata cara nangkap balang dua beriki dan semuanya tidak berjalan kan, semua tidak berjalan. Nah, setelah tiang tamat tahun 182 nih kau, tiang tan pun mengenal malih kau melanjutkan ke isin dan ke asti mad tiang pun karena di Kokar sudah tidak berkembang ini kok mat berada dia dan akhirnya tiang cuman di rumah aja di Bebanyaran dan yang terjun ke kerawitan karena basic di kerawitan kan yang ngurus modelnya seko di Banjar Niko. Pada waktu Niko tiang punya adik Agus Wardano ada Niko pun di Belgia dan nyidang Niko ke Bali kan Niko nak di Belgia makanya tiang yang ngurus di Pego di Banjar, gong ke Sumasari dan ini kan. Dawab nikah tiang bisa kenang nih atau kalau tidak tiang bisa diugal ya sana kan. Dan pernah sih tiang nari cuma di Banjar aja. Cara modelnya tepeng tua kan baris stand masih dawab nikah di samping di Banjar tiang akhirnya tiang mekuli nih pak. Yang ngelamar di pekerjaan di ada perusahaan dari tahun 82 sampai tahun 1996. Nah untuk genggong, genggong niki kan genggong niki terbuat dari bambu. Kalau di Sesetan di Denpasar niki khususnya bambu dipakai bukan pelepah enau nih. Nah asal usul niki genggong niki kan sekali tiang sebut tadi pekak Danjor yang berbasic seni ini kan tiang juga dengar cerita niki yang diceritakan lagi niki. Tahun 1930-an nih, dia berteman dengan Bapak Rudio namanya dari Kampial Ungasan nih, bertemannya napi dawa geniko kan bumi terak lah kayaknya terak nih. Kalau beras nyari beras di bukit nih kan sulit nih nggak ada pertanian kayaknya nih. Nah raganya nih ngelah jukut-jukutan, jukut karo nih dibawa dah ke Pego khususnya di Sesetan dia mungkin belum kenal mungkin sama Kak Tiang tapi pas pada waktu niko ya ke ngurup istilahnya ngurup jukut ban bas barter lah istilahnya niko peka yang mungkin ketemu dia di sana saking seringnya dia berteman terus peka pintar main musik genggong diajaklah Bapak Rudio nih ikut juga dia karena sering ke Pego ikut-ikutan dia akhirnya 2 main genggong kenyang nih termasuk nenek-nenek nih kena pidana 2 main genggong nih seperti dengar yang ceritanya Womudi nak loh nih nenek nih 2 main genggong luang 2 aja nih main tapi cucun-cucun nih tenentan penerus cuma pekat yang kan tenentan penerus ke bapak dia bapak dia nih menyambung aja lelimo mania ane paling cenik ane paling doang ngenggong ada ane bapak mangku ketut radio ini ceritanya nih nah ragane nah tahun kude nih kan dia nak nu cenik nih tiang minap yang kari SMP mirip nih SMP ragane asal pun meriki pasti nggak bagenggong buka nih bapak yang ketut nih ngenggong pun meriki ngenggong apa tuh musik apa tuh kak apa ini badang genggong saking seringnya ya main ini tiang ikut-ikutan aja ada naden tiang aja blend tiang larang gitu ngenggong Ricky gitu dawang Ricky kan tan bisa masih ngengken dia yang ternyata bapak tiang bisa masih ngenggong karena tiang tan bisa gini caranya kita awet tiang ke bapak bi oh nih saya meriki nih kelan nih ngajen tiang ngenggong jenis ampun tiang masih ngenggong kalau asalkan dia meriki dan mengenggong ada ben 2 bulan meriki wabu ngenggong dan nah niki mungkin tiang mungkin nah bisa dibilang bisa ngenggong ji sejarahnya begini nih bapak ketut yang niki telepon tiang nih tiang telepon tumben gitu kemudian tiang meriko kumana dari Kresek Jalan Palapa nih kalau nggak salah 2019 nih pas COVID nih 2019 ya tak 2 tahun yang lalu 2021 ya main malu deh gitu kan ya kak nih
po nak sebut tua nih. Yang kan ngawaris nih genggong nih kita dia. Panak sing adanya. Aden di sing adanya. Punya sing adanya. Sing hilang nih kalau keseni genggong. Nah, yang nyak yang bro. Nah, genggong coba ngeluna. Bang lah mudik ngelatih yang mudik ke benang pak. Kau yang belajar cuma sambil yang mereka gitu. Pas sulitnya bukan main, ada yang kan hasilnya uang nih kita dapat yang nih alih pendek. Genggong niki untuk di Denpasar seperti Pak bilang tadi memang di Sesetan satu-satunya di Denpasar yang kira niki. Genggong kita kan musik yang langka ya, yang betul-betul langka yang pembuatannya cukup rumit, bermainnya juga sulit, ketertarikan sama genggong juga generasinya kayaknya tidak begitu tertarik kan, dan niki yang ngelahadi niki kadane Made Agus Wardana beli ciat pun sana niki yang merekonstruksi genggong kalau nggak salah 2019 dekat-dekat PKB dah waktu itu. Dialah sebenarnya yang membentuk kembali komunitas genggong yang ada di Pegok Sesetan ini, membentuk Sanggar Kak Danyur dan Kak yang julukannya Kak Danyur nih kau. Dia nama aslinya Ketut Regan nih kau, dan Kak dari bapak nih kau. Untuk melestarikan genggong, adik tiang berusaha bagaimana biar bisa pentas di PKB dah waktu itu tahun 2021 sana 2019 ya 2019 pun sana merekonstruksi genggong iki sehingga berbentuk Sanggar Kak Danyur akhirnya yang pentas di PKB dalam nikah cukup bagus. Kalau genggong dikolaborasi dengan gambut juga bisa, dengan joget kayaknya yang bisa, semua musik kayaknya niki kalau genggong ini dikolaborasi pasti bagus. Arjana mengatakan genggong adalah salah satu bentuk kesenian langka dan unik. Memainkannya agak sulit, tetapi kalau tekun dipelajari dipastikan bisa. Kesenian ini masih ada di sejumlah kabupaten. Karena langka dan minim generasi, genggong perlu dilestarikan. Disinilah perlu kehadiran pemerintah untuk menggali kemudian melestarikan potensi seni yang satu ini. Dengan memberikan ruang yang luas bagi seniman untuk berekspresi, genggong tentu akan lestari. Dalam konteks itu, Pesta Kesenian Bali PKB merupakan ajang yang strategis untuk lebih mempopulerkan genggong. Agar genggong di masing-masing kabupaten tetap lestari, perlu diparadekan dalam PKB. Dengan demikian, kesenian ini bisa bangkit kembali mengisi ruang-ruang pertunjukan. Terlebih, genggong menarik dikolaborasikan dengan jenis kerawitan lainnya. Nah, yang berharap juga dari yang berwenang kan lah niki nggih, yang dari pemerintah kan niki untuk melestarikan niki kan carane ten wonten pembinaan atau tapi wastana kesempatan kita untuk tampil itu diperbanyak kan. Cuma harapan yang pemerintah bisa memperhatikan genggong niki. Kalau bisa misalnya di PKB nih kalau kita adakan parade lah, ndak usah lomba, ndak usah parade genggong, dan bisa carilah dan kabupaten pasti ada nih seperti di Karangasem, Nagaro ada nih terus di Batuan apalagi nih inan seni nih dan harapan yang juga untuk generasi penerus nih. Nah yang dia yo belajar. Si Tiano, si adik Tiano, si Blicat silahkan belajar. Untuk genggongnya kita sudah siapkan kalau mau belajar kan. Mungkin niki cucun yang mudah-mudahan niki belajar nih dan ya tujuannya niki yang ingin panglestari niki genggong dan ya nak seni sebenarnya kalau memang dia sudah mau belajar kayaknya sih bisa dia, tapi orang awam itu ya yang agak sulit dia. Kesulitannya jangankan membuat, menarik niki aja Pak. Niki
narik niki aja biar dia ngontal niki susah dia. Kadang-kadang tangannya bisa begini, dia mestinya kan pangancang niki tinggal kita tarik aja gitu. Terus dari pangali suara nih kan suaranya di tapi ada tenggorokan kan bukan napas, bukan tapi ada pokoknya cara Bali nih engkah gitu loh, hah gitu. Dan tadi bes keluar engkah nih keluar ternyata mengunyi nih kan. Pokoknya ya di dalam ya ngalih nada ada di dalam dia gitu. Keluar tapi sedikit dia kan. Kesulitannya di sana, di samping suara genggong tertarik dan bisa nih kan gending napi kadang dengan temangnya mungkin pelog kan cara mungkin deh. Selendro ya, selendro yang di batuan istilahnya kan ampun Arjo Godo kan nih sering mengiringi nih kan deh. Genggong nih kan dengan musik genggong plus bebatelan kan biasanya nih kau nih manggung kumpungan tapi ada anak kendangan kan suling nih kau kan yang tarian belum ada karena ya nadanya cuma nih kau kan ya kecuali diisi dengan gambut mungkin Pak, diisi dengan gambut bisa dia di kolaborasi dengan gambut bisa dia. Kesenimanan Imade Arjana diapresiasi adik kandungnya Imade Agus Wardana. Menurut seniman yang lama menetap di Belgia ini, Arjana sesungguhnya memiliki dedikasi yang besar dalam berkesenian. Selain menguasai kerawitan, Arjana bisa membuat instrumen genggong. Bahkan dialah yang awalnya mengajari Agus Wardana bermain kendang dan rindik. Agus Wardana mengatakan genggong merupakan kesenian langka dan unik. Memainkan genggong sangat menyenangkan dengan teknik yang spesial. Lagu-lagunya bersifat repetitif namun mengasihkan. Sebagai salah satu bentuk kesenian tradisi warisan leluhur, genggong harus dilestarikan. Genggong cocok dikolaborasikan dengan kerawitan lainnya, bahkan pas dikombinasikan dengan gamut karena resonatornya sama-sama di mulut. Jika dikombinasikan, gamut akan dapat memberi warna baru pada genggong. Ia setuju dengan Arjana bahwa seniman genggong perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk tampil dalam hajatan seni seperti PKB. Dengan demikian, genggong akan makin lestari. Apresiasi juga penting diberikan kepada penekun kesenian ini agar lebih bersemangat melestarikan genggong. Imade Arjana adalah kakak saya dan beliau adalah orang yang memiliki dedikasi yang sangat besar di dalam berkesenian sebetulnya. Mungkin banyak yang tidak melihat, tapi bagi saya ditempa oleh dia sebetulnya. Rindik main gamelan waktu SD dialah yang mengajarkan. Kemudian main kendang di Banjar sebelum tiang truno lah istilahnya. Jadi beliaulah yang mengajarkan kendang-kendang lelambatan bersama ayah kita, terus reong, gamelan dan lain sebagainya. Jadi beruntung punya Imade Arjana yang memberi istilahnya seperti jembatan lah ya. Jadi waktu kita kecil dia besar, beliau besar gitu kan. Jadi beliau juga belajar dari generasi sebelumnya. Jadi kakak-kakak kita yang memiliki kesenian yang memiliki berkesenian pada saat itu dipelajari oleh Imade Arjana. Selanjutnya Imade Arjana memberikan ilmunya kepada saya. Ini generasi yang tidak boleh kita lepas begitu saja. Jadi saya bersyukur banget bahwa Pak Imade Arjana bisa tetap mempertahankan kesenian-kesenian yang ada di Pegok ini, termasuk salah satunya yaitu genggong. Genggong ini kan kesenian yang memang bagi kita di Denpasar terutama langka sekali, dan mungkin ini satu-satunya yang ada di Denpasar yang memiliki komunitas ya. Jadi ya itu berkat Imade Arjana yang belajar dari bapak saya, kemudian bapak saya juga belajar dari bapaknya dia, kakek kita. Jadi secara turun-temurun genggong ini juga memberikan alternatif bahwa berkesenian itu tidak hanya gamelan gong kepiar, tidak hanya angklung, tidak hanya joget bumbung, tapi ada
kesenian alat musik instrumen yang kecil yang menghasilkan suara yang beda dari pendengaran yang didengar oleh orang-orang pada umumnya. Dan ini langka, unik, dan sebetulnya sangat menyenangkan dan dengan teknik yang sangat spesial. Jadi untuk itulah genggong menjadi sebuah pilihan kita belajar. Ya, kita harus lestarikan karena kakak saya sudah sekarang beliau mau membuatnya, ya nanti mungkin saya berikutnya atau anak saya mungkin berikutnya, karena kita ingin turun-temurun semakin banyak yang bisa ngegenggong kan bagi luwung ya demen nanti dadanya. Jadi kita bersama-sama bisa melestarikan kesenian genggong yang langka ini. Memang saat itu keinginan merekonstruksi memang lama ya terpendam, karena memang saya sejak umur 24 tahun berada di Belgia, kemudian saya balik 20 tahun kemudian. Ada keinginan untuk membangkitkan kesenian alat musik genggong yang berawal dari keluarga kita di sini di rumah ini. Ternyata setelah saya teliti, saya amati, saya cari repertoire gending-gendingnya, ternyata sangat ada sistem yang di dalamnya. Sebetulnya gending-gendingnya itu memang banyak sekali. Jadi sekitar 20-an lagu, ya memang lagunya repetitif sifatnya, sangat sederhana. Jadi pengulangannya itu diulang-ulang gitu lagunya. Dan ya seperti Capung Gantung, kemudian ada Langsing Tuban namanya, ada Dongkang Menebiu juga. Ya memang lagunya memang ya tidak terlalu panjang. Jadi tapi kalau kita dengarkan ya memang mengasihkan, dan lama-kelamaan saya berpikir bahwa ya ini kita harus sedikit berikan modifikasi, sentuhan-sentuhan baru supaya dia lebih menarik lagi. Nah, dalam rekonstruksi genggong tahun 2019 atas bantuan daripada Dinas Kebudayaan Denpasar, jadi kita diberikan pertunjukan kesenian di Pesta Kesenian Bali. Nah, di situ kita menampilkan tidak hanya karya instrumental yang sederhana, yang tradisi, tapi saya juga menampilkan yang inovasi, menampilkan juga karya waktu itu fragmentari, jadi diiringi oleh genggong. Ternyata genggong bisa mengiringi tarian. Iya, sebetulnya kalau kita coba kreatif lebih daripada itu, sebetulnya pasti bisa. Karena ada nada-nada yang kita bisa kombinasikan, kita mempertebal nada genggong itu kan memang hampir melekat ke selendro ya. Nanti kita cobakan buatkan nadanya supaya kena ke suling. Nah, dari suling inilah dia mempertebal nada genggong itu. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan nada itu membuat gending-gending untuk pertunjukan kesenian. Sebetulnya tidak ada masalah, dan kita bisa kembangkan lagi dengan alat musik sekarang ini, gitar modern, tidak ada masalah. Itu kita ya istilahnya kita memodifikasi sesuatu yang lama, kita bersinergi dengan kekinian. Nah, itu memiliki daya tarik tersendiri, karena anak-anak muda pun juga akan ternyata sing ya ketinggalan suaranya kuno tuh gitu. Ternyata bisa dimainkan dengan gitar, kita sesuaikan walaupun pitch nadanya memang tidak mungkin sama karena frekuensinya beda. Ya itu, jadi kita bisalah menampik bahwa kesenian tradisi bukan kuno banget gitu. Kesenian tradisi juga bisa berkembang sejalan dengan perkembangan situasi terkini, medsos dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah, asalkan ada ruang banyak untuk berkreasi, ada upaya semangat bersinergi untuk membangun pelestarian kesenian genggong itu. Terus Pak kan dikenal sebagai pencetus gamelan mulut. Nah, kalau gamelan mulut dikombinasikan dengan genggong susah. Ya, gamelan mulut kalau
dikombinasikan, kolaborasikan dengan genggong ini sangat pas, karena memang kalau kita perhatikan genggong resonatornya kan di mulut, di suara kita. Jadi kita juga media mulut ini sebagai sebagai pokok daripada suara bunyi-bunyian itu. Jadi kalau kita gabung ya memang suatu itu sangat menarik sekali, dan memang bisa kita mengikuti gerakan-gerakan genggong, gerakan-gerakan nada, kemudian ilah-ilahnya gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan polos dan sanseh, misalnya ada yang on beat dan off beat, apa namanya kalau cara janinya, bisa kita atur sedemikian rupa. Jadi gamut ini juga memberikan warna baru barangkali di dalam pertunjukan kesenian genggong yang membedakan dari kesenian genggong yang lain. Barangkali itu yang menjadi pokok kita untuk mengembangkan diri di genggong pego itu sendiri. Salah satu cara kita untuk melestarikan, salah satu cara kita untuk mengembangkan pemajuan kebudayaan, yaitu memberikan apresiasi kepada seniman. Nah, apresiasi ini bisa dalam bentuk semangat kan gitu, kemudian ada bentuk materi juga, dan yang paling penting adalah memberikan kesempatan. Saya pikir kesempatan adalah momen kita sebagai seniman menjadi termotivasi, kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk dipertunjukkan di dalam berbagai ajang yang ada. Karena dengan demikian masyarakat pun tahu bahwa kesenian genggong ini tidak hanya di rumah Banjar dan lain sebagainya, tapi ini di publik yang lebih luas dan dikenal oleh masyarakat. Dan ini menjadi memperkaya keragaman kesenian Bali kan. Jadi memperkaya keragaman kesenian Bali, kemudian memperkaya nada-nada, kemudian ritme, memperkaya kreativitas seniman, dan kan kita menjadi bangga sebagai orang Bali. Dan kesempatan untuk tampil misalnya di pesta kesenian Bali atau di festival-festival yang ada, mungkin dipertambah lagi, itu akan memberikan semangat daripada senimannya untuk berkarya. Kedua, memotivasi penggiat pengrajin genggong kan, dan mereka juga, kalau kakak saya dia membuat genggong, selama ini kan kita banyak sekali sosial ya. Sosial itu dalam arti dia memberikan ilmunya, memberikan karyanya kepada publik gitu loh. Itu sangat dijong oleh seniman gitu. Coba di luar negeri kan saya ada nih gitu. Di satunya di Bali kan seperti itu, banyakkan kesenimanan orang. Jadi dia bersekutu yongai, subuh itu benelahin waktu, begitu melilim dan lain sebagainya. Ya ini kan butuh juga materi yang harus disupport, ya disupport oleh siapa? Semua orang. Jadi kalau karyanya ini misalnya ada yang ingin memiliki karya warisan ini, instrumen ini, ya bisa kita berikan apresiasi ya, seharga berapa gitu. Nah, ya ini penting sekali karena ini untuk menjaga kelanjutan daripada eksistensi genggong itu sendiri. Dan secara otomatis, ada yang disuruh membuat lagi, itu membuat hati senang. Dan inilah masa nanti orang luar negeri saja yang banyak memanfaatkan budaya lokal kita. Nanti mereka kan memang di copy paste semua kemampuan kita gitu. Jadi karena memang di luar negeri ya, seperti saya sebagai seniman yang setelah saya merekonstruksi genggong Kak Danjur ini, saya melakukan tour ke Eropa, membawa 20, 30 gitu kan. Mereka sangat apresiasi. Pemirsa, demikian upaya yang telah dilakukan Imade Arjane bersama Sanggar Kak Danjur untuk melestarikan genggong. Genggong salah satu warisan leluhur yang adiluhung.
Ternyata genggong menarik pula dikolaborasikan dengan bentuk kerawitan lainnya. Karena itu, mari kita lestarikan genggong.